Gila parah. XRP, koin yang sering disebut sebagai koin purba, baru aja nyalip BNB atau Binance di ranking market cap. Bukan rumor, bukan clickbait. Ini data real. Pertanyaannya, kenapa bisa disalip? Apa emang XRP ini lagi mau comeback? Dan yang paling penting, apakah ini berarti BNB udah nggak bagus lagi? Tapi jawabannya nggak sesimpel itu. Dan di video ini kita bongkar semuanya pelan-pelan. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, XRP mengalami kenaikan harga yang cukup agresif. Sementara itu ya, kalian bisa lihat sendiri BNB relatif sideways. Hasilnya, XRP berhasil menyalip BNB dari sisi market cap-nya. Secara angka, kisaran saat video ini dibuat, market cap XRP itu kurang lebih 120 sampai 125 miliar USD. Sedangkan market cap BNB itu kurang lebih 118 sampai 122 miliar USD. Kalian harus ingat market cap sama dengan harga dikali supply. Jadi kalau ada perubahan harga sekecil apapun, itu bisa bikin ranking bergerak naik turun alias kelempar. Yang pertama, ada momentum harga dan juga volume. XRP naik belasan persen dalam waktu yang cukup singkat, kurang lebih dalam 1 mingguan. Volume perdagangannya juga melonjak drastis. Ini bukan pump sepi, tapi ada big money alias ada uang besar yang lagi masuk. Yang kedua, ada institutional flow dan juga ETF XRP. Penting banget. Nah, ini bagian yang sering dilewatin sama orang-orang. Jadi, beberapa minggu terakhir, ETF alias Exchange Traded Fund yang berbasis XRP itu mulai menunjukkan inflow yang signifikan. Jadi, bukan cuma retail doang, tapi institusi besar pun udah mulai masuk. Coinpedia dan Cointelegraph melaporkan peningkatan AUM alias Asset Under Management dan daily inflow ETF XRP. Lalu yang kedua ada data dari TradingView News dan juga Maxi Research. Menunjukkan XRP itu jadi salah satu aset dengan institutional demand paling agresif di minggu ini. Dan yang terakhir, diskusi ETF XRP itu mulai muncul di laporan Bloomberg Intelligence sebagai bagian dari altcoin institutional naratif. Artinya apa? XRP nggak lagi cuma koin komunitas, tapi mulai masuk ke radar big money. Yang ketiga, narrative shift alias adanya legal clarity. Jadi kalau kalian tahu, banyak kasus hukum Ripple atau XRP melawan SEC alias OJK di Amerika Serikat udah makin jelas. Sehingga banyak institusi yang lebih berani buat entry, terus risknya semakin turun, dan market itu ngelihat XRP jadi lebih aman secara regulasi dibanding sama sebelum-sebelumnya. Dan market itu suka yang namanya kepastian. Sebelum bahas lebih jauh, gue mau lurusin satu hal yang penting banget. Ranking BNB turun itu bukan berarti BNB-nya jelek. Yang kejadian sekarang itu XRP naiknya terlalu kenceng, bukan BNB-nya yang malah turun jauh banget. Ini penting ya, karena ranking itu tidak selalu sama dengan kualitas sebuah koin. BNB itu kuat secara utility. And ini adalah fakta, bukan opini. Jadi kalau kalian ngomongin utility, BNB itu adalah salah satu koin yang paling kepake di dunia kripto. BNB sendiri itu dipakai untuk diskon trading fee di Binance dan juga menjadi gas fee utama di Binance Chain. Nextnya, kita juga bisa staking dan yield farming ataupun launch pool dan Binance Earn. Utility lainnya juga ada DeFi, NFT, GameFi, dan juga ekosistem Binance lainnya. Jadi BNB itu koin operasional, bukan koin yang bergerak berdasarkan narasi doang. Banyak holder BNB itu mereka nggak ngejar pump, tapi ngejarnya yield dan juga cash flow. Lalu kenapa BNB bisa naik kalau nggak ada narasinya? Nah, di sini yang paling penting, BNB itu ada yang namanya staking dan yield farming. BNB itu punya demand alami karena dipakai harian, plus dipakai ribuan aplikasi Web3 dan dipakai jutaan user Binance. Ini alasannya kenapa BNB itu sering nggak naik tiba-tiba, tapi nggak koreksi tiba-tiba juga. Jadi BNB itu jauh lebih stabil. Jadi penting banget buat dipahami kalau XRP dan BNB itu sebenarnya nggak sedang bertarung di jalur yang sama. Jadi kalau lo bandingin dua aset ini secara apple to apple, hasilnya pasti misleading. XRP itu main di arena financial. Dia diposisikan sebagai alat untuk cross-border settlement, remittance, dan juga liquidity solution buat institusi. Makanya begitu ada narasi ETF, aturan legalnya mulai jelas, dan masuknya uang institusional, XRP itu bisa langsung ngerespon dengan kenaikan harga yang agresif. Karena market suka hal-hal yang sifatnya makro naratif dan institusional friendly. Nah, kalau BNB itu beda cerita. BNB itu bukan koin yang nunggu story besar, tunggu news besar, tapi koin yang dipakai setiap hari. BNB hidup karena ekosistemnya jalan. Ada user trading, developer deployment, ada aplikasi Web3, ikut launch pool, bayar gas fee, dan seterusnya. Demand BNB itu operasional.
bukan spekulatif murni. Jadi wajar aja kalau XRP bisa tiba-tiba nyalip BNB ketika ada arus dana besar yang masuk secara cepat. Tapi itu juga alasan kenapa BNB sering kelihatan lebih tenang. BNB nggak perlu pump agresif untuk tetap relevan karena fungsinya udah masuk di dalam aktivitas harian ekosistem Binance itu sendiri. Intinya, XRP menang di momentum dan naratif, sedangkan BNB menang di usage dan juga infrastrukturnya. Dua-duanya valid, dua-duanya kuat. Cuma market lagi fokus ke cerita yang berbeda. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar dan lebih penting dari sekadar XRP atau BNB. Apakah koin lama atau yang sering disebut koin purba masih bisa lanjut naik di market kayak sekarang? Jawabannya bisa. Tapi bukan karena nostalgia, bukan karena koin A pernah di ranking 10, koin B pernah di ranking 15, pasti bisa naik lagi. Bukan seperti itu. Karena market kripto sekarang jauh lebih dewasa dibandingkan dengan siklus-siklus di awal. Koin lama nggak akan naik cuma karena dulu pernah top 5. Yang bikin mereka naik adalah repositioning dan juga utility yang mereka tawarkan. XRP adalah contoh yang paling jelas. Dia bukan naik karena tiba-tiba teknologinya baru, tapi karena cara market memandang XRP udah berubah. Dulu dianggap koin bermasalah secara hukum. Sekarang justru dilihat sebagai salah satu aset yang punya kejelasan regulasi relatif lebih baik dibandingkan dengan altcoin lain. Di sini poin pentingnya, koin lama itu bisa naik lagi kalau mereka berhasil masuk ke naratif baru dan relevan dengan kondisi market saat ini. Sedangkan kalau kita ambil XRP, naratifnya udah masuk, yaitu uang institusi, ETF, payment infrastructure, dan juga regulatory clarity, alias sudah bersih secara regulasi. Tapi ini juga jadi warning, karena begitu naratifnya melemah, atau marketnya pindah fokus, performa harga bisa langsung berubah. Jadi lupakanlah ide atau pikiran kalau koin purba itu auto save atau pasti aman. Mereka masih sangat tergantung pada aliran dana dan sentimen yang besar. Makanya pendekatan paling sehat bukan bertanya ini koin lama atau baru ya, tapi apakah koin ini punya alasan kuat untuk dibeli saat fase market sekarang. Kalau jawabannya ada, market akan masuk, akan ada inflow. Kalau enggak, seberapa tua pun umur koinnya, market pasti akan tinggalin. Jadi waktu kita lihat XRP nyalip BNB, jangan langsung mikir BNB kalah. Atau XRP pasti lanjut to the moon, pasti akan naik lagi. Jangan FOMO. Yang lebih penting adalah memahami kenapa market bergerak seperti ini dan narasi apa yang sedang dibeli oleh uang besar. Karena di kripto yang menang bukan yang paling cepat bereaksi, tapi yang paling paham sama konteksnya. Entah itu naratif, entah itu inflow, entah itu makroekonomi. Kalau lo mau update sama market kripto, itu jangan pakai FOMO. Pantau pakai data, bukan emosi. Oke, itu dia penjelasan kenapa XRP bisa nyalip BNB dalam waktu singkat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di komentar. Koin apalagi yang mau kita bedah secara fair?